Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Nah, di video kali ini saya akan coba review ya terkait MIUI 12.5.2 di Poco X3 Pro. Nah, sebelumnya saya sudah upgrade dan itu sudah tersedia ya untuk di pembaruannya. Tetapi kemarin ini saya coba update secara manual. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana cara update secara manual, bisa simak video saya sebelumnya. Oke, dan itu aman ya teman-teman, sama sih. Jadi kalau misalnya mau upgrade manual itu harus sesuai atau sama dengan seriesnya. Kalau Indonesia harus pakai Indonesia dan harus resmi ya. Oke, itu. Nah, di sini yang pertama saya akan coba review itu terkait Ghost Touch ya di Poco X3 Pro, karena banyak sekali yang mengeluhkan di MIUI sebelumnya itu ada Ghost Touch. Nah, tetapi nih di MIUI terbaru ini di 12.5.2 untuk Ghost Touch ya itu sudah berkurang ya katanya gitu kan. Tetapi sebetulnya meskipun di MIUI sebelumnya saya tidak merasakan adanya Ghost Touch. Tapi kata beberapa teman-teman di sini yang komen di kolom komentar, untuk Ghost Touch itu sudah tidak ada katanya ya. Ya oke, itu ya terkait Ghost Touch di Poco X3 Pro MIUI 12.5.2. Jadi aman ya teman-teman, gak ada Ghost Touch setelah upgrade. Oke, itu yang pertama tadi tentang Ghost Touch. Kemudian yang kedua di sini adalah patch keamanan ya. Nah, jadi di MIUI 12.5.2 ini itu sudah upgrade di patch keamanannya teman-teman. Nah, kita lihat di sini, ini patch keamanan di bulan 8 2021 tanggal 1 ya. Jadi bulan Agustus ini untuk patch keamanannya. Seperti itu. Jadi udah yang terbaru lah untuk patch keamanannya, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan kita juga lihat di sini di MIUI, nah apa saja sih yang baru gitu kan? Oke, ini nggak terhubung dengan internet ya. Saya wifi-nya dimatiin teman-teman. Jadi intinya yang barunya di sini tuh terkait upgrade MIUI 12.5.2 ini di patch keamanan ya. Oke, sama ya seperti itu. Oke, kemudian di sini split screen. Nah, split screen sebetulnya di sini bisa nih teman-teman ya. Oke, split screen kita coba. Ini nggak bisa ya, ini nggak support. Nah, kalau misalkan aplikasinya seperti ini, di sininya tuh nggak ada tuh. Nah, itu nggak support teman-teman. Ya, seperti itu nggak support. Jadi kalau ada itu support ya, seperti itu untuk split screen. Nah, seperti contoh saya di sini buka YouTube dan juga Google Chrome ya. Oke. Nah, sini kita coba buka Google Chrome. Ini aplikasi yang support seperti itu untuk dilakukannya. Nah, ini ya split screen. Oke, ini dia. Ini udah bisa teman-teman ya, split screen. Nah, oke. Ini sudah terbagi menjadi dua nih, ya seperti itu. Ya. Oke, jadi bisa ya untuk split screen di MIUI 12.5.2 ini di Poco X3 Pro. Selanjutnya di sini voting window. Voting window juga sama teman-teman ya. Di sini kita bisa melakukan voting window. Nah, cara yang pertama di sini kita bisa langsung saja ketika kita buat aplikasinya terbuka seperti ini, kita langsung ke sini ya, ke bagian control center, kemudian nanti pilih di sini ada voting window nih. Klik. Nah, ini dia. Ini langsung berubah menjadi voting window teman-teman. Seperti itu ya. Nah, seperti ini sudah menjadi voting window. Oke. Nah, ini bisa ya. Dan yang support aplikasi di voting window itu macam-macam ya. Ada yang support, ada juga yang tidak support, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kok game ini nggak bisa ya, game ini nggak bisa ya gitu kan. Nah, untuk Call of Duty sendiri ternyata bisa dibuat voting window. Oke, kita coba di sini ya. Kita buka Call of Duty. Nah, nggak apa-apa nih, nggak ada internetnya juga, tapi kita akan coba dibuat menjadi voting window. Kita klik saja di sini. Nah, ini dia. Ini Call of Duty bisa menjadi layar mengambang ya. Ini dia. Ini keren nih. Tuh. Ini bisa jadi layar mengambang untuk Call of Duty. Seperti itu teman-teman ya. Selanjutnya teman-teman di sini terkait skor GPU Mark Benchmark. Nah, kita akan coba nanti untuk skor GPU-nya kita tes ya. Nah, kita akan coba tes di sini apakah nanti skor GPU-nya ini berubah lagi atau enggak nih ya di Poco X3 Pro. Oke, di sini ini masih hasil skor benchmark di MIUI 12.5.1 sebelumnya ya. Oke. Nah, karena di waktu MIUI 12.5
0.3 waktu itu, ini hanya sekitar 1.300.000-an teman-teman. Oke, setelah update ke MIUI 12.5 ini menjadi 1.800.000. Nah, sekarang kita akan coba tes di sini sesudah upgrade ke MIUI 12.5.2. Apakah hasilnya akan tetap atau akan bertambah atau bahkan akan turun? Yuk kita akan coba lihat ya. Start. Oke. Kita lihat. Untuk fps rata-ratanya kita lihat 183 dan fps minimumnya di sini di 120 ya. Ini nggak berubah nih. fps minimumnya di 120 teman-teman. Wow, keren. Ini nggak turun lagi ya. Wish. Oke, ini untuk fps minimumnya keren. Tetap stabil di 120. Nah, untuk tes gaming nanti kita akan coba tes di video terpisah teman-teman, biar nggak terlalu panjang ini videonya ya. Oke. Nah, ini 120. Nanti kita coba lihat skornya ini berapa ya. Saya penasaran. Kita akan coba lihat nanti skornya berapa. FPS maksimumnya di 462 ya. FPS rata-ratanya di sini di 177. Oke. Nah, ini sudah hampir selesai. Oke, di sini teman-teman untuk hasilnya ya di 1.824.000. Oke ya, ternyata di sini hasilnya sama ya seperti di sebelumnya ya. Seperti itu di 1.824.000 ya untuk hasilnya. Oke, itu untuk skor GPU Max benchmark. Nah, oke, di sini kita akan coba bahas lagi terkait preferensi driver grafis. Nah, apakah sudah ada driver game? Kita akan coba lihat di sini ke pengaturan, kemudian ke setelan tambahan, di sini ke opsi pengembang atau opsi developer. Kemudian kita cari di sini preferensi driver grafis. Nah, yang ini ya. Oke, ini sebentar nih fokusnya, kita coba dulu sini. Nah, itu ada preferensi driver grafis, teman-teman. Kita coba klik. Nah, selanjutnya di sini kita coba salah satu game, ini ada Apex Legends. Oke, Apex Legends kita klik. Nah, ini masih dua ya, default dan juga driver graphics system. Jadi upgrade ke MIUI 12.5.2 ini tidak ada perubahan untuk preferensi driver grafis, teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya untuk game turbo. Nah, game turbo di sini masih di versi sebelumnya ya. Di sini nggak ada perubahan, teman-teman, masih di versi 5.4.2 ya. Itu. Ini masih sama seperti MIUI sebelumnya. Untuk di versi keamanan juga di sini ya sama itu. Masih di masih di versi 5.4.2 ya. Nah, ini untuk keamanan. Oke, itu ya teman-teman ya. Nah, terkait game turbo. Nah, kalau sebetulnya untuk game turbo di sini sudah saya bahas lengkap ya, khusus terkait game turbo. Jadi teman-teman bisa simak saja di video saya sebelumnya seperti itu tentang game turbo. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba lihat ya. Ada bug katanya ya di sini, beberapa teman-teman yang komen di kolom komentar itu ada bug di PPSP, aplikasi emulator. Nah, di sini kita akan coba, saya tidak akan coba di PPSP ya di sini karena saya memainkan game emulatornya itu Wii emulator ya di Poco X3 Pro. Nah, kita akan coba tes di sini untuk Wii emulator, apakah ada bug di tombol-tombolnya atau tidak, atau normal sama seperti di MIUI sebelumnya. Oke, yuk kita langsung saja di sini masuk ke Wii emulator di sini. Nah, ini dia, ini ada ya. Saya pakai yang ini. Oke. Sebentar. Nah, ini saya akan coba di sini memainkan Resident Evil 4 ya. Nah, bagaimana nanti untuk koneksi dari tiap-tiap tombol di emulator ini. Kita akan coba ya. Oke.
Oke teman-teman, di sini saya sudah masuk ke gamenya ya. Nah ini dia. Untuk untuk kontrolnya di sini normal teman-teman ya. Ini nggak ada masalah di Resident Evil 4 di sini ya. Oke, ini nggak ada masalah. Seperti itu. Nah ini dia ya. Nggak ada masalah untuk kontrolnya. Nembak bisa. Nggak ada bug di sini ya, di Wii emulator ini aman. Nah ini oke, aman ya, di Wii emulator aman, nggak ada kendala di bagian tombol atau nggak ada bug. Ini berjalan normal seperti biasa ya, seperti di MIUI sebelumnya juga. Di MIUI 12.5.1 ini aman, nggak ada masalah untuk Wii emulator. Nah kemungkinan untuk di game atau di emulator lain seperti contoh di PPSP ya, nah seperti itu mungkin itu ada bug di aplikasi kalau menurut saya, bukan karena dari MIUI-nya. Oke, itu ya. Next kita ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya rasakan teman-teman untuk kualitas perekaman ya, kualitas perekaman suara nih. Ini lebih bagus banget ya teman-teman, lebih jelas suaranya dibanding dengan Poco X3 NFC. Nah, seperti itu. Nah, pokoknya teman-teman bisa bedakan deh. Ini saya rekam menggunakan HP Poco X3 NFC. Nah, di video saya sebelumnya terkait membahas tentang Poco X3 NFC, itu saya record menggunakan Poco X3 Pro. Bagaimana nanti untuk suara dari rekamannya. Ini kalau menurut saya untuk suara rekamannya udah bagus ya, stereo teman-teman. Jadi kiri kanan tuh aktif mic-nya itu. Seperti itu ya. Keren pokoknya untuk perekam suara di Poco X3 Pro MIUI 12.5.2. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas terkait record suara sistem. Nah, suara sistem nih biasanya bagi teman-teman konten kreator gaming atau YouTuber gaming. Nah, untuk merekam game di Poco X3 Pro ini udah bisa teman-teman ya, apalagi di Android 11 ya. Nah, ini udah bisa merekam suara internal, itu mau langsung dari aplikasi perekamnya seperti ini atau mau menggunakan aplikasi pihak ketiga, Power Director. Nah, di sini saya menggunakan Power Director dan sudah support untuk perekam internal ya. Kita lihat di sini di pengaturan, kemudian ke perekam audio. Di sini ada beberapa pilihan, ada mikrofon, ada audio internal dan juga ada mikrofon dan audio internal. Ini udah keren banget teman-teman. Jadi buat teman-teman konten gaming ya, ini bisa rekam suara internal dari gamenya. Seperti itu ya, keren. Oke, selanjutnya nih untuk tes gaming teman-teman. Untuk tes gaming mungkin nanti saya akan coba terpisah ya videonya karena terlalu panjang nantinya, seperti itu. Kemudian juga nanti saya akan coba tes menggunakan gamepad ini nih ya. Nah ini pokoknya ini juga bisa mengantisipasi ghost touch ya. Nah karena terpijitnya di area sini dan area sini, ini sudah saya bahas di video khusus ya teman-teman, bisa simak saja terkait ghost touch seperti itu ya. Nah ini untuk pendinginnya keren ya, dari Memo Indonesia seperti itu, Memo DL05. Jadi untuk gaming nanti saya akan coba video terpisah biar lebih jelas ya. Oke, mungkin nanti rencananya saya akan coba tes game Genshin Impact, kemudian game terbaru dari Marvel Revolution, kemudian PUBG dan Call of Duty. Nanti kita akan coba tes keempat game itu ya, itu sudah mewakili. Karena tadinya saya mau coba tes Apex Legends, cuman untuk Apex Legends saat ini close betanya sudah tertutup teman-teman. Jadi kita tidak bisa main, kita tunggu nanti perilisan globalnya ya. Seperti itu untuk Apex Legends. Oke, nah selanjutnya untuk kamera. Nah kamera juga nanti saya penasaran nih terkait kamera di MIUI 12.5.2 ini. Apakah ada perbaruan atau masih tetap sama seperti itu teman-teman ya. Nggak ada pembaruan. Dan juga bagaimana kualitas recording videonya dan juga kualitas lainnya di bagian kamera. Nanti kita akan coba tes teman-teman ya. Oke, seperti itu juga, itu di video khusus ya untuk kamera. Nah, selanjutnya nih untuk baterai. Nah, baterai di sini saya rasakan masih tetap sama ya seperti di MIUI sebelumnya terkait performa baterainya. Ini masih tergolong awet teman-teman sini ya. Nah, ini saya kemarin malam coba charge ya sini karena saya mau coba tes gaming, tetapi takut baterainya nggak cukup, jadi saya coba cas dulu sebetulnya sebentar sampai di 50%-an teman-teman. Dan di situ saya coba tes ada Genshin Impact, Call of Duty, kemudian ada PUBG dan juga ada Revolution. Nah untuk videonya nanti ya di next video biar lebih
jelas terkait pembahasan gamingnya. Nah, jadi untuk kualitas baterai di sini kalau menurut saya masih sama seperti di MIUI sebelumnya teman-teman. Seperti itu ya. Jadi untuk baterai aman lah, hemat kalau menurut saya. Masih irit seperti itu. Ya oke, itu mungkin teman-teman ya terkait dari upgrade MIUI 12.5.2 di Poco X3 Pro. Sebetulnya yang paling terasa di sini itu ya itu perubahan yang signifikan terasa itu di patch keamanan ya. Itu sudah berubah ke patch keamanan terbaru. Nah, di sini sebaiknya kalau misalkan teman-teman menggunakan smartphone-nya ini sebagai daily, nah sebaiknya jangan ketinggalan untuk upgrade patch keamanan ini ya, karena itu untuk menjaga keamanan, privacy, dan juga beberapa hal yang penting di smartphone kita ini ya. Nah, itu dari kejahatan hacker teman-teman ya. Nah, itu untuk memperkuat sistem keamanannya. Jadi harus selalu upgrade untuk patch keamanannya. Oke, seperti itu. Kemudian terkait Ghost Touch. Nah, ini yang paling sering dibahas di Poco X3 Pro. Bahkan yang mau beli HP-nya pun takut adanya Ghost Touch. Sebetulnya Ghost Touch ini nggak ada nih teman-teman ya di Poco X3 Pro saya ini sebetulnya. Tapi itu tuh mungkin karena memang beberapa smartphone-nya mungkin ya ada beberapa masalah mungkin di hardware-nya seperti itu. Kalau misalkan Ghost Touch-nya itu parah banget, nah itu mungkin ada masalah di hardware-nya seperti itu, bukan dari software atau MIUI-nya seperti itu. Karena di unit saya ini saya tidak mengalami sama sekali terkait Ghost Touch, kecuali ketika main ini kepijit nih di bagian area sini, kepijit ketika main game, loh kok gerak sendiri ke sini. Nah itu karena terpijit, bukan karena ada masalah di HP-nya seperti itu teman-teman ya. Oke, itu mungkin garis besarnya ya di upgrade kali ini. Untuk yang lainnya masih sama seperti itu ya. Nah, oke, itu ya mungkin teman-teman di pembahasan kali ini. Kalau misalkan ada yang kurang, yang nggak kebahas sama saya, itu teman-teman bisa komen di kolom komentar, ditambahin ya. Kalau misalkan ada beberapa perubahan lain ataupun ada bug dan ada masalah-masalah lainnya, teman-teman bisa komen di kolom komentar biar nanti untuk selanjutnya kita akan coba bahas lagi terkait masalah-masalah tersebut teman-teman. Ya oke, mungkin teman-teman itu saja ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan informasi di video kali ini jelas ya terkait upgrade terbaru MIUI 12.5.2 ini. Dan semoga bermanfaat bagi teman-teman di sini ya. Oke, itu saja mungkin, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di 33 fps ini dia ya. Ini langsung kita memainkan Captain America teman-teman. Nah lihat, ini kualitas grafis SDR.